Kalau punya anak cowok kayak gue agak di rumah. Teriak deh gue. Hai guys, balik lagi di channel Mama Nur. Hari ini aku kedatangan tamu, ada Kak Paula. Hai, Jadi lagi. Iya dong. Jadi hari ini Kak, aku punya konten baru namanya adalah Maklar. Mari kita klarifikasi. Maklar ya Allah. Maklar. Aku juga tadi baru kasih, Mams kita ada maklar ya apaan? Mari kita klarifikasi. Oh iya bener juga. Aduh. Oke, jadi aku punya beberapa pertanyaan. Iya. Ini seputar, ih ya ampun. Udah mandi pengen punya ya. anak ya Allah. Ini juga sering gendongin Amina mulu. Sini ikut yuk. Ikut ini anak mandi bayi juga? Mama. Iya, tuh mandi. Amina Mandi bobo ya? Mandi. Ini juga ikutan. Ini udah wangi banget ini. Oke. Nah, mumpung lagi ada Kenzo dan Keanu, gimana cara kakak sama Kak Baim mendidik Keanu dan Kenzo? Mendidik, mendidik. Jadi kalau mendidik tuh biasanya emang aku tuh yang lebih disiplinnya biasanya. Kalau Kak Baim kan bapak kan biasa kan lebih kayak santai ya? lebih santai dan lebih kayak yaudah kakak mau apa kan sekarang kayak Keanu kan suka main iPad apa kalau sama aku ada jam-jamnya. Tapi harus tetap searah ya kalau misalnya aku lagi sama papahnya bertiga nih kayak kemarin liburan. Dia Harus minta ada iPad kan terus, didengar? dia minta iPad terus sama pautnya dikasih. Ya udah aku nggak boleh ngelarang, paling aku cuma ingetin jaga jarak ya, matanya hati-hati nanti ini gitu. Jadi biar dia nggak confused, tapi dia tahu kalau sama mama minta iPad ada waktunya dan nggak bisa minta iPad setiap hari gitu. Tapi pernah nggak satu waktu Berantem? Kak Baim sama Kak Paula Beda karena ini. ini kan pasti caranya beda ya. Terus jadi berantem. Pernah, tapi akhirnya kan kita menyesuaikan. Akhirnya aku ya udah aku yang ngalah caranya ya udah gitu. Jadi aku akhirnya tahu kan belajar di psikolog juga apa segala macam bahwa emang kita harus satu suara di depan anak sebenarnya. Iya, jangan sampai ketahuan ya. Iya, awalnya juga aku nggak suka, tapi akhirnya ya udah pelan-pelan baru dikasih tau kakak. Ini ya, misalnya nggak ada papahnya, mama nonton. No kakak nggak nonton, kita main aja yuk. Jadi kita harus jadi ibu harus pintar-pintar mengalihkan dan ngajak main gitu. Harus, tapi aku emang harus banyak belajar sama Kak Paula karena Kak Paula ini sabar banget. Udah beberapa kali kesini tuh ya kalau bawa anak-anak tuh yang kayak satunya nangis, satunya ini, tapi Kak Paula kayak tetap Iya. cuman kayak hela nafas doang. Nah, kira-kira di umur berapa yang paling sulit untuk Hati-hati. untuk mendidik, untuk kan kadang ada anak yang di usia mungkin di usia setahun atau usia 5 bulan apa 6 bulan, di mana masa-masa sulitnya mereka yang lagi Rebel-rebelnya gitu Iya. ya. Ya sebenarnya kayak Keanu sekarang. Keanu tuh apa yang kita larang pasti dia lakuin. jadi solusinya Jadi caranya mungkin cara ngomongnya kali. Aku belajar dari kecil, dari Bukan Keanu ngomong tidak kecil. boleh? Ngomongnya tuh nggak berusaha banget untuk nggak ngomong jangan atau nggak boleh. jadi gitu. apa bilangnya dong? Misalnya dia lari, kakak pelan aja ya. Terus kalau dia mau jatuh, aku nggak pernah ngomong awas gitu. Kakak hati-hati ya. Dan itu aku praktekin ke suster aku sama orang sekeliling dia supaya ajaran aku sama orang-orang sekitarnya Keanu itu sama gitu. Iya sih, aku Dan juga dan itu susah kan? Kita Iya. kebiasaannya. Nah kadang-kadang kalau nggak boleh, tuh aku nggak pernah ngomong kayak gitu. Iya, Mau aku bilang juga sih nggak lagi belajar perlu ya buat kak gitu. Misalnya nggak perlu nangis ya kak. Misalnya dia nangis, jangan nangis gitu. Aku nggak bilang gitu. Kakak kenapa sedih? Jadi kita perlu tahu perasaan anak ini boleh kok nangis, tapi kenapa cari tahu gitu. Iya, harus ada alasannya gitu ya. Kenapa sedih? Bukannya kakak jangan nangis, nggak usah nangis, itu nggak boleh gitu. Oke. Ya kan kita belajar ya, Iya, namanya benar. ibu muda. Ini mau ngapain sih? Ini mau Oke. ngapain sih? Kakinya sakit nggak? Nah, kalau misalnya lagi cranky banget nih Kak dua-duanya, gimana tuh Kakak cara Pusing. ini nih? Jadi kalau malam kan sebenarnya kan kita Tidur bagi barengan? tugas kan. Biasanya Kak Baim tuh kalau Keanu minta susu, Kak Baim yang bikinin. Kalau dia kecapean ya aku yang bikinin. Ganti popok Kak Baim yang bikinin. Iya bener, nggak boleh Kak. Karena sana sayang, kan belum boleh ya, nanti setahun ya. Belum boleh ya? Nggak mau Tapi kasih boleh suster. deh Kak.
Belum setahun. Nah, terus habis itu kalau pas keluar kota, akhirnya kan semuanya harus di aku. Jadi aku paling kurang tidur aja. Jadi semua nangis. Ayo. Riwah sendiri tengah malam, tapi ya udah kita harus sabar aja karena kan mereka juga nggak ngerti, pasti mereka mungkin mimpi buruk atau mereka ngigo gitu. Jadi emang repotnya kalau pas si Kak Baimnya nggak di rumah gitu. Kalau pas malam ya. Kalau siang mah bisa dihandle kayak gini karena kan kalau mereka kan nggak tidur sama suster, aku juga kalau tengah malam suster juga nggak aku bangunin, jadi aku handle semua sendiri gitu. Udah pengen deh kayak gitu, coba ntar ya pas udah setahun sih. Iya. Kayaknya deh kalau sekarang masih agak-agak kayak mungkin karena aku muda juga kali Kak, jadi aku tuh kadang masih suka bingung kayak ini aku harus ngapain ya, aduh. Terus kayak belum terbiasa. Enggak lah, itu kan naluri ibu pasti kita tahu harus ngapain. Iya, enggak, bukan maksudnya kadang tuh aku kayak mungkin ya karena papanya kali nggak bangun malam kali ya. Cuma kadang aku pernah nih satu saat. Dulu Kak Baim juga nggak bangun pas anak pertama. Amina satu nangis, anaknya. aku balik badan, jadi papanya sekarang udah Pura-pura, mulai. iya. Amina sayang, sekarang udah mulai. Gitu ya. Kalau anak satu masih gitu. Nanti kalau udah anak dua pasti dia dengan sendirinya akan bagi tugas sendiri gitu. Oke. Nah kakak pernah nggak misalnya lagi capek banget nih dengan anak-anak, terus kakak meluapkan Kekesalan ke anak-anak? Pernah. Kalau kakak Baim pernah nggak? Pernah. Jadi tapi jarang juga. sih. Tapi lebih kayak kadang-kadang lebih seringnya kesel ke bapaknya kena ke anaknya kadang ya kan? Iya kan suka jadi gitu nggak sih? Kalau dia yang lagi rewel. Aku suka semua nih. Oh, jadi pernah ya kak? Pernah, tapi akhirnya kan nyesel, tapi nggak yang parah banget gimana. Cuman kayak, tuh, nih dia nggak bisa diem nih. Kalau misalnya kakak stres gitu, misalnya lagi stres ngurus anak, biasanya kakak ngapain? Kalau aku misalnya kalau lagi capek banget, aku me time, entah mani-pedi kek atau nyalon. Iya, aku juga gitu nonton Korea paling ya, karena aku udah sebutnya di rumah Netflix. Kalau nggak aku kerimbat gitu, ke salon bentar gitu. Tuh, dia lagi senang berdiri tuh. Lucu. Ya Dede host nih sayang. Sus, tolong sus, jangan sus. Kan kalau Bang Atta kan kalau misalnya kayak urusan rumah, kayak misalnya aku nyari mbak, nyari suster. Terserah kita ya. Segala itu kan terserah aku. Kalau kakak gitu juga nggak sih? Aku juga sama. Lebih selain ke kakak kan, lebih ke cewek lah ya. Si cowok nggak ngerti juga sih, nyari mbak, nyari suster, nyari ono. Nggak ngerti dia. Kakak waktu hamil dulu pernah nggak ngerasain baby blues? Kayaknya pas Kiano aku sempet deh, pas awal banget. Jadi tuh kayak sedih, nggak tahu kenapa, kayak Kiano ya berarti? Pas awal, tapi nggak lama. Kayak sedih, mungkin capek ya, karena ibu baru itu kan, kita bingung, kayak aduh kayak harus kerja juga, harus ini, kayaknya aduh kayak gitulah. Terus dari gitu suami kan nggak bantuin ya kan waktu itu, jadi kayak, tapi cuma sebentar, paling seminggu. Mungkin terus aku pikir, apa ini jangan baby blues, tapi bukan yang parah banget yang gimana, enggak gitu. Saya juga pernah kayak gitu sih. Kayaknya pernah yang bukan baby blues sih. Sedih ya, kayak capek. Padahal iya capek, terus suaminya kerja, aku malah kayak aduh kenapa ya? Kok aku ditinggal sih gitu. Jadi bawaannya pengen nangis. Ada kayaknya ada momen-momen itu. Kakak boleh nggak sih kayak Kiano sama Kenzo di makan-makan mani coklat gitu boleh gak? Aku boleh tapi Satu minggu doang? Enggak. Kalau sama papanya suka dikasih. Ih sama banget kayak Arsya kalau lagi sama bapaknya diajak ke supermarket. Tapi si Kiano tahu ya kak, kakak kalau ke supermarket Indomaret itu kakak bolehnya ngambil apa? Ngambil susu. Ngambil susu, pinter. Susu coklat. Kalau ice cream sama coklat nggak boleh ya? Bolehnya kalau ada mama ya? Es krim nggak boleh. Sama papa. Oh, bapaknya sering beliin es krim. Iya, tapi akhirnya kalau papanya tahu udah kebanyakan, akhirnya dikasih tahu juga nggak boleh, udah stop gitu. Kalau sama aku, udah aku kasih tahu es krim sama coklat itu kalau nggak ada mama nggak boleh beli gitu. Jadi suster, orang-orang sekitar udah dikasih tahu. Jadi dia cuma ngambilin aja, beli, tapi dikasih tim. Dia nggak boleh makan, dia yang dimakan cuma susu coklatnya, dia tahu. Ih pinter banget sih kak. Masya Allah ya kak, pelan-pelan ya kak. Kak kan dulu jadi seorang model. Kegigit. Kegigit sendiri. Gigit ya? Kakak kan dulu jadi seorang model, terus nikah menjadi seorang ibu yang mungkin beda banget sama mau gendong. Oke, gendong mama. Lebih manjaan Kiano ya kak daripada Kenzo? Enggak, dua-duanya Kenzo. Kalau Kiano kalau ada papanya langsung ke papa. Oh. Bagi-bagi kan kalau udah punya 2 anak pasti kamu kayak gitu.
Lu gue gimana ya, kayak aku belum punya 2. Ya kan, pasti ada rasa gimana ya kan, tapi lama-lama aku bilang, tapi ya udah. Tapi kalau nggak ada kayak papanya gitu, dua-duanya mau duduk bareng. Nggak boleh teh kan, air putih aja. Air putih boleh. Teh nggak enak tahu, teh tuh pahit deh. Teh nggak enak tuh air putih aja tuh kak. Jadi akhirnya ya udah, kalau misalnya kita lagi vaksin nih, papanya nggak bisa nganter kan, selalu nggak pernah nganter kalau vaksin. Itu bingung, si Kenzo mama aku, Kiano mama aku, ya akhirnya dua-duanya aku gendong begini di mobil. Itu kan bisa gitu, kalau aku kayaknya gimana ya? Harus meredam, dua-duanya habis pengen berdua gimana gitu, ya udah gitu. Kalau misalnya nungguin papanya nggak mungkin? Nggak bisa. Nungguin kapan vaksinnya, dia kan Si waktunya jadwalnya full, sih. kalau vaksin doang mah nggak apa-apa. Nah Kenzo tuh aku latih untuk duduk di baby chair gitu kan, seat, car seat. Cuman Mau dia? udah makin gede dia nggak mau. Ini ya? Bukan, saya ini pahit. Ih, ini jamu ini. Ih, jamu. Ini teh jamu namanya. Jamu tuh Kakak, pahit banget. aja. Air putih, bagus sehat. Enggak. Itu boleh sayang, boleh. Mau sih mama bukain? Mama bukain. Damu. Jamu. Yaudah kalau air putih mau. Bukain tolong. Oh, kalau di gym gitu ya kak? Di gym apa? Emang dia nge-gym? Nge-gym, di Rockstar Gym. Gimnastik? Oh iya, dulu Arsya juga gym. Arsya sampai bisa split. Wah, Udah pinter. nggak sakit ya burungnya? Enggak, udah Berarti seminggu, enggak? udah 10 hari kan? Nggak boleh. Terus ininya gimana? Kenapa nggak dicopot? Nggak apa-apa kan dia sekalian belajar potty training. Jadi dia kan udah bisa pup di toilet, udah minta pipis di toilet. Sekarang pup di toilet. Sekarang kalau pipis lagi belajar. Jadi tiap 1 jam aku suruh ke toilet dan belajar, karena udah disunat aku suruh belajar pipisnya berdiri. Biasanya kan dia pipisnya duduk. Nah kalau duduk sekarang muncrat kemana-mana karena udah sunat. Nah akhirnya sekarang pipisnya aku ajarin berdiri di toilet. Di tempat itu, biasa tempat kita duduk itu. Jadi kan kalau ketinggian dia naik tangga baby gitu, terus dia pipis deh gitu. Oh, udah pinter ya sekarang. Tapi emang kadang-kadang harus dilatih, kadang-kadang juga ngompol juga gitu. Tapi kalau bobo tetap harus pakai Si bobo ya. popok, Aduh, diapers. awas ganteng. Ngantuk, udah ngantuk ini. Nanti siap-siap milk ya dari sini di mobil. Amazing banget ya. Tapi kakak gini nggak sih kak, beda banget kan waktu itu kakak model, terus kakak nikah jadi seorang ibu. Ada nggak kadang-kadang kayak kangen deh, gue pengen. Kangen sih modeling, tapi balik lagi ya karena kita udah ini. Udah beda ya pemikirannya Fokusnya ya. Dan kalau model kan seharian. Jadi aku mungkin akan balik lagi atau show lagi kalau yang bener-bener cuman datang sore, misalnya show malam gitu. Kalau untuk seharian banget aku udah nggak bisa kan. Satu, anak, kedua kerjaan aku juga syuting tiap hari kan. Jadi kayak nggak mungkin kalau tiap hari show juga. Jadi kak adalah rasa-rasa kangen. Kangen ada sekali-sekali gitu, nggak apa-apa. Pernah nggak kak nggak sengaja tasnya kejatuhan apa sama anak-anak? Untungnya sih nggak pernah yang sampai dicoret-coret sih. Itu kalau dicoret gue nangis pusing darah sih. Paling kalau ditarik-tarik, diambilin apa semua dibongkar-bongkar, iya dijatuhin. Tapi kalau dicoret-coret tuh Tapi enggak. jatuhnya agak nyesek juga sih kak. Ya iya sih, tapi ya udahlah ya daripada nggak ini. Kalau udah punya anak kan udah susah. Kakak dulu jadi model umur berapa sih? Aku tuh belajar modeling umur 20? SMP. Oh. SMP, aku ikut gadis sampul. Oh gak disampul SMP. Terus akhirnya jadi Terus sekolah modeling dulu. Terus akhirnya aku pindah Jakarta kuliah. Nah dari kuliah situ aku sebenarnya model udah lama dari SMP, tapi yang benar-benar aktif dan produktif itu 2007. Jadi aku 2007 udah mulai tuh show-show desainer besar. Terus ke Singapura 4 tahun bolak-balik. Terus ke paling terakhir ke Milan. Iya, tuh. Wow. Pengalaman kalau modeling sih aku udah kenyang, jadi makanya sekarang alhamdulillah udah kenyang. Jadi transisinya jadi ibu rumah tangga, terus belajar ke digital sama Kak Baim segala macam sih. Lebih seneng gitu nggak? Lebih seneng yang sekarang ini? Iya, karena lebih fleksibel kan waktunya. Terus bisa ajak anak-anak juga. Anak-anak syuting, terus akunya juga jadi berkembang bisa. Aku dulu ngomong di kamera aja malu banget. Iya, aku tuh pemalu banget. Model kan nggak perlu ngomong. Oh kakak pemalu? Lah iya. Tapi ya sekarang udah terbiasa sih. Tapi dulu pas waktu aku bikin YouTube barengan itu berantem dulu pasti kalau di syuting. Aku lihat kakak itu apa Samyang Challenge? Iya.
Itu kalau suruh opening, ayo opening. Enggak kamu aja sayang. Closing, enggak kamu aja sayang gitu. Jadi kalau yang tahu, aku tuh nggak mau ngomong. Jadi kalau ada si Baim yang ada Baim, aku tuh udah kayak tenang aja. Asik, aku nggak usah ngomong gitu karena dia ngomong terus gitu kan. Jadi, nah, sekarang kayaknya aku lihat kakak lebih banyak ya, lebih aktif di YouTube-nya Baim Paula kan dibanding Kak Baimnya. Karena kita tiap hari, enggak sekarang lagi banyak di dia karena dia lebih ke nyamperin orang-orang yang viral, yang perlu butuh bantuan. Jadi emang sekarang kan YouTube-nya kan macem-macem, jadi ya gitu. Iya, jadi semuanya ada lah ya. Semuanya ada. Ya Allah tuh. Takut. Adek, dia tuh lagi, aduh kayaknya nanti kalau udah ada Amina, udah bisa gini, meja ini nggak akan ada di tengah. Iya, kayaknya itu bahaya loh. Tajam, buk gitu. Kamu meleng dikit. Aduh, nangis sih aku langsung. Nggak boleh. Nggak boleh ada. Kak, hal terkocak apa yang kakak alamin waktu lagi jadi model? Pernah jatuh, kepleset? Pernah jatuh di Senen City waktu itu. No sayang. Jadi jatuh di tengah Senen City di atrium. Terus habis itu jatuh di atrium gara-gara roknya kepanjangan. Itu sebenarnya malu sih, malu banget. Malu banget. Jadi dari situ ya udahlah, akhirnya aku berdiri aja, tetap senyum, show must go on. Jadi aku tetap show gitu. Tetap senyum gitu. Hebat ya kakak, kalau aku tuh kayaknya udah kabur, malu banget, gila lo nggak mau, kayak berdiri udah nunduk nih. Kamu udah makan belum? Udah makan belum Sus? Oh itu makannya? Oh udah mamam. Mamam lagi dong. Mamam lagi? Oh. Dia lagi suka gigit-gigit tuh, lihat tuh cuma digigit-gigit. Aminnya juga gitu, makan-makanin baju mamanya kalau lagi di rumah Amin. Ya kayak Amin tuh lagi suka gitu. Kakak udah nggak sih rencana pengen punya anak cewek? Pengen. Tapi nggak tahu ini kayak agak gedean dulu ya ternyata. Punya lagi, tapi kakak mau punya lagi? Pengen, tapi nggak tahu kapan. Cuman agak repot ya ternyata. Saya belum bukan apa-apa sih, repot juga karena biar fokus juga nih. Iya fokus. Bener. Karena ya kayak sekarang yang satu mau digendong, itu kalau 3 gimana? Aku nggak kebayang, tapi orang zaman dulu hebat ya, kayak banget. Ya. Nggak punya suster lah ya. Nggak punya suster, makanya aku sih amazed banget sih bisa kayak begitu. Tapi mungkin mereka juga nggak kerja kali ya, kan ibu rumah tangga. Kalau kita kan mikirnya ya kerja, terus ngebagi waktunya gimana. Kalau anak ketiga, kanan kiri satu lagi di mana? Di belakang atas sini kali ya. Kan kasihan juga ya. Kakak spill dong, kakak pasti ada kan uang jajan dari Kak Baim. Aduh, uang jajan. Ada lah. Tapi ada kan, maksudnya per bulan ada kan? Per bulan ada, harus dong. Kalau kamu juga ada dong pasti kan, kalau Islam ada kan harus ada uang jajan. Iya ada. Kalau nggak ada dia yang dosa. Kita kan boleh, kita kan yang nerima ya, tergantung kamu mau dosa apa enggak. Tapi aku sih waktu awal nikah langsung, tadinya sih aku masih agak bingung ya, masih muda kan nikah terus kayak, ini gue gimana ya ngomongnya nggak enak kan? Sama. Untungnya aku punya orang keuangan yang ngerti agama, terus kayak bang kalau udah nikah tuh harus gini loh, gini. Oh gitu ya udah deh, kirim aja ke kakak per bulan, setiap bulan segini. Oh alhamdulillah. Buat dulu juga Kak Baim nggak tahu dulu sama. Ya kan? Dia bilang padahal dia setua itu ya. Jadi lucu, dipikir uang bulanan udah kamu ambil aja di brankas nanti sus, ya brankas. Bukan, dikasih tau akhirnya emang kalau itu tuh ada uang sendiri dari ini gitu. Akhirnya dia tahu. Akhirnya direpol deh berapa bulan gitu kan. Kalau buat anak gitu ada sendiri. Anak beda harus kan ya? Aku beda lagi, aku minta lagi. Kalau anak wajib nggak kita? Orang kalau cowok? Nggak wajib, tapi kita maksudnya aku juga nabung. Jadi si Kiana sama Kenzo udah punya tabungan sendiri sebenarnya dari bayi. Tabungan dari? Aku yang aku bikinin tabungan. Maksudnya kan tiap bulan tetap aku tabungin dia gitu loh, walaupun kebutuhannya semua udah di cover. Berapapun itu. Nggak, misalnya contohnya kayak ya per bulan ini misalnya doang 10 juta, 10 iya, juta, kayak gitu. Ya bagus juga ya kayak gitu. Dari awal. Jadi pas bayi lahir aku udah langsung minta dia zaman Kiano. Jadi aku ini ya langsung bilang, aku sih mau bikin tabungan tadi 5 juta. Sayang aku takut ini copot deh, nanti ketelan nih bahaya. Per bulan aja. Jadi memang buat kita juga kayak buat disiplin aja supaya dia punya ini sendiri gitu. Tapi namanya masih kayak QQ. Jadi nama dia Kenzo QQ Paula karena kan dia masih baby kan. Dapat kartu kredit, kartu sendiri, lucu deh lucu pokoknya. Banget. Tahu kalau zaman tapi nggak bisa ditarik ya. Kalau zaman dulu kan ada yang apa tuh gambar tabungan, gambar apa? Ya kayak begitu ya.
Kenzo mau punya adik. Mau. Gak Mau ya, Dek. Selisih berapa tahun kamunya? 2? Ini 2 tahun kurang 2 bulan. Lucu nih dia. Dia tuh deket banget sama aku, jadi kalau mamahnya pergi nangis, dengar suara mamahnya langsung pengen digendong. Jadi gimana dong kalau sini? Alhamdulillah bisa. Pup. Banyak nggak? Dia lagi susah pup ya? Kak bentar ya, mau lihat. Kalau aku kayak gimana ya? Kalau punya anak cowok kayak gue agak di rumah. Teriak deh gue. Bunda, Mimi aku titip nih anak aku. Yang ini aja yang cowok. Oh, mau digigit, bener. Sangat sabar banget sih, Kak. Masa enggak lah. Banget. Aku gigit aja. Sampai dia nangis tuh bekas 2 kali. Karena dia suka gigit di mana-mana gigit dia kan, udah dikasih tahu, udah sama sakit giginya. Gigit ya. Gemes sih. Nangis sampai yang sakit. Nggak sebenarnya ya biar. Tapi juga sama, bener. Makan jam ini gigit aja, bener. Papanya pernah nggak marahin Kiano? Nggak pernah. Hah? Nggak pernah? Nah, Ya Allah, protek kayak banget ya. Kadang-kadang kalau rungsing kita bingung ya mau diapain ya enaknya. apalagi kan bapak kan bingung, dia nggak pernah handle 24 jam, 8 hari aku tinggal. Aku kayaknya harus pergi sebentar kali ya biar. Terus suster aku ajak. Sus pergi yuk sus. Nah dia sama bapaknya ada tuh berdua. Tapi tetap suster harus ada kan satu, tapi kan tetap. Gak bisa, bapaknya masa langsung sus, udah kasih suster 24 jam bener, enggak ya. Makanya susternya aku bawa, kita pergi. Nggak pergi kemana di Jakarta aja, tapi pergi ke mall apa gitu. Ya. Seharian, nah dia sama bapaknya deh. Kak ada pesan nggak untuk aku sebagai ibu baru? Apa gitu harus gimana? Karena aku ngeliat kakak hebat banget. Harus sabar. Iya sih itu doang aja sabar. Terus apa lagi Kak? Harus sabar sama ini apa? Nah, kalau ibu kan balik lagi kan nalurinya pasti dasar. Ya udah itu di keluarga sendiri aku juga gitu sih. Kayak gendong bayi aja awal nggak bisa, pas udah ada jadi bisa tiba-tiba gitu. Paling terus belajar ini aja, cari informasi kan kadang-kadang kan yang cara pengajaran orang tua kita dulu sama kita sekarang Beda. kan beda. Jadi kita harus tetap menyesuaikan, makanya aku sering tanya sama dokter anak, sering tanya sama psikolog anak, jadi kan biar Psikolog anak ada ya aku lagi juga. susah banget nih misalnya diaturnya apanya. Jadi ada momen waktu itu dimana si Kiano tuh bobo minta mobil tiap hari dan tengah malam. Jadi waktu hamil Kenzo, jadi kan dia naik mobil, jadi tuh dia gila mobil kan. Jadi dia tuh mau di mobil terus. Jadi bisa sampai jam 4 pagi dia bangun, ngeng, turun, jalan. Akhirnya gimana dong? Akhirnya kalau aku taktik aku nggak aku kasih tahu gini. Cuman kalau bapaknya taktiknya akhirnya di rumah nggak ada mobil. Ini aku ditaruh kantor mobil. Sampai berapa tahun? Terus setahun ada kali. Jadi kalau mau mobil tinggal nelfon orang kantor diantarin ke rumah. Oh ya Allah, semoga Mina nggak kayak gitu. Iya, dia suka mobil. Jadi pas waktu papahnya pergi keluar kota, aku hamil gede, aku yang pusing. Gimana caranya gitu kan? Jangan dikasih terus dong sayang gini-gini. Nggak apa-apa, anak tuh beda-beda. Akhirnya ya udah karena udah kebiasaan, karena mobil udah nggak, akhirnya dihilangin kan mobil di kantor. Aku gendong dia turun, tuh kan Kak, nggak ada kan mobilnya? Nggak ada kan, nangis sebentar habis itu udah kelar. Jadi tuh dia bisa kayak bangun minta mobil. Nah sekarang dia bangun minta laptop. Ada momennya anak begitu. Amina bangun misalnya nih, minta tas, nangis sih gue. Boleh nak, minta papa, langsung kayak gitu. Namanya seneng buat berdua kan gitu. Aku bilangnya kalau ke papanya alasannya gitu, sayang, aku tuh kalau beli tas tuh buat berdua sama Amina. Oh alasannya ke anak, katanya gitu. Kamu apa ya? Anak lo Cowok makanya. Oke guys, Kak Paula terima kasih ya udah sharing-sharing. Guys, diambil manfaatnya, yang bisa diambil pelajarannya diambil. Terima kasih semua yang udah nonton. Bye-bye.